Basmi burung rok bersayap emas, binatang suci kuil binatang, dengan satu pedang. Ketika burung rok surgawi bersayap emas raksasa yang dapat menutupi langit itu jatuh dari langit menjadi debu, para prajurit dan penguasa binatang yang bersembunyi jauh dan menyaksikan pertempuran itu membuka mulut mereka karena ngeri. Itu adalah burung rok bersayap emas, binatang suci kuil dewa binatang, dan ia dibasmi hanya dengan satu pedang. Ini cukup untuk membalikkan persepsi para penguasa binatang roh yang hadir. Peng dewa bersayap emas tidak mungkin benar-benar terbasmi, kan? Bagaimana mungkin seseorang dapat membasmi Peng dewa bersayap emas hanya dengan satu pedang? Itu adalah binatang suci. Seorang ahli binatang spiritual berteriak dengan sangat marah, memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, tidak percaya bahwa ini benar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Golden Winged Divine Rock mungkin belum mati, tetapi hanya terluka parah. Master binatang roh lainnya menebak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Master binatang roh yang lebih tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah mati, pasti mati. Kalau tidak, Ji Sensang tidak akan meninggalkan Golden Winged Divine Peng. Hanya seorang ahli binatang roh yang benar-benar dapat memahami hal ini. Mustahil untuk meninggalkan binatang roh yang telah Anda pelihara selama ratusan tahun, kecuali jika benar-benar mati. Namun, Ji Sensang hanya melirik Golden Winged Divine Peng lalu pergi. Hanya ada satu alasan, pedang itu telah membasmi Peng ilahi bersayap emas. Mengerikan sekali. Siapa sebenarnya pemimpin Akademi Kunpeng? Bukankah kalian semua mengatakan bahwa dia hanyalah seorang ahli bela diri? Bagaimana mungkin dia bisa membasmi binatang suci? Apakah rumor itu salah? Mungkin, tapi begitu banyak orang telah melihat Master Akademi Kunpeng, bagaimana mungkin tingkat kultivasinya bisa disembunyikan dari begitu banyak orang? Lebih banyak Master binatang roh bergegas ke Akademi Kunpeng, mengabaikan fakta bahwa setengah dari akademi telah berubah menjadi rerundewa. Mereka menangkap para tetua Akademi Kunpeng dan bertanya, bisakah saya mempraktikkan teknik rahasia leluhur dengan bergabung dengan Akademi Kunpeng? Saya ingin bergabung dengan Akademi Kunpeng. Kapan penilaian kedua akan dimulai? Di depan gerbang Sura, Qin Taya menatap pemuda di langit, merasa sedikit terkejut, tetapi lebih lega. Ye Xuan perlahan melayang turun dan mendarat di depan tubuh Dewa Peng bersayap emas. Dia mengaktifkan teknik jiwa kaisar dan mengangkat tangannya untuk meraih jiwa binatang Dewa Peng bersayap emas di tangannya. Melolong. Jiwa Dewa Peng bersayap emas terus melolong, berusaha melepaskan diri agar tidak ditelan. Ada gunanya menukar beberapa rumah dengan jiwa binatang tingkat Sein. Ye Xuan menyerap jiwa Dewa Peng bersayap emas ke dalam lautan Qi-nya dan berpikir keras. Apakah kau ingin menjadikan Golden Winged Divine Peng sebagai jiwa bela dirimu? Jika Anda mempertahankan Golden Winged Divine Peng sebagai jiwa bela diri Anda, maka fungsi Golden Winged Divine Peng dan Storm Thunder Eagle akan sepenuhnya tumpang tindih. Untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, pendekatan yang paling tepat adalah mempertahankannya. Dalam hal tingkatan, Golden Winged Divine Peng jauh lebih tinggi dibandingkan Storm Thunder Eagle. Tampaknya mempertahankan Golden Winged Divine Rock dan memurnikan Storm Thunder Eagle adalah pendekatan yang tepat. Namun, Storm Thunder Eagle telah mengalami kebangkitan kedua dan terkait erat dengan Thunderbolt. Secara emosional, Ye Xuan tidak ingin memurnikan Storm Thunder Eagle. Jadi bagaimana jika nilainya rendah? Lei Qiu hanyalah seekor elang guntur, namun ia dapat membasmi burung rok dewa bermahkota emas dalam hitungan detik. Apa yang salah dengan Storm Thunder Eagle Martial Spirit? Memikirkan hal ini, Ye Xuan dengan santai memurnikan jiwa binatang Golden Winged Divine Peng dan memadukannya ke dalam jiwa bela diri Storm Thunder Eagle. Pola cahaya dari semangat bela diri Storm Thunder Eagle melonjak cepat, menembus dengan cepat, Earth Level 4. Earth Level 5, Earth Level 6. Dalam sekejap mata, jiwa bela diri elang petir badai menembus 3 tingkat dan naik ke tingkat ke-6 tingkat bumi. Ia melebarkan sayapnya dan berteriak, dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah memurnikan jiwa binatang Peng ilahi bersayap emas, Ye Xuan datang ke Qin Taya. Qin Taya tidak turun dari kudanya, tetapi menarik tali kekang dan berkata, wah, ilmu pedangmu benar-benar membuatku terkejut. Ye Xuan menoleh dan menatap gerbang Sura di belakangnya, yang sama megahnya dengan gerbang kota, dan berkata sambil tersenyum ini juga mengejutkanku, apakah ini harta karun? Itu adalah piala yang kudapatkan saat aku membasmi klan Sura di bawah Long Yuan 300 tahun yang lalu. Kau juga bisa menyebutnya harta karun. Bagaimana menurutmu? Apakah kau merasa kagum pada kakek buyutmu? Qin Taya tertawa kasar. Baiklah, jadi dengan gerbang Sura, pasukan Long Yuan bisa pergi kemanapun mereka mau. Ye Xuan bertanya lagi. Kita hanya bisa mengirim 1000 orang. Kalau jumlahnya lebih, mereka tidak akan bisa kembali dan hanya bisa digunakan sebagai serangan kejutan. Namun, meski begitu, itu sudah cukup untuk menakut-nakuti klan Setan Langit.
kata Qin Tai'e. Begitu, Ye Xuan mengangguk. Qin Tai'e melambaikan tombak Haori dan memerintahkan seluruh pasukan kembali. Pergi secepat ini. Ye Xuan tercengang. Harta karun seperti gerbang sura perlu disimpan untuk menghadapi pasukan ibel surgawi. Harta karun itu tidak boleh disimpan terlalu lama, agar tidak membuang-buang energi. Baiklah, mari kita minum lagi lain kali kita bertemu. Qin Tai'e berteriak kepada komandan kavaleri besi yang bergegas memasuki gerbang sura di depan, bawa ke sini kelompok pertama master binatang yang ada di sini untuk berlatih seni rahasia leluhur. Tak lama kemudian, lebih dari 100 Beastmaster dari tentara Long Yuan datang melewati gerbang sura, beberapa di antaranya membawa banyak binatang perang yang berpenampilan aneh. Qin Tai'e menunjuk ke lebih dari 100 penjinak binatang dan berkata, para penjinak binatang ini sekarang ada di tanganmu. Ajari mereka cara melatih binatang perang yang kuat. Itu akan sangat membantu pasukan Long Yuan. Jangan khawatir, Ye Xuan setuju. Qin Tai'e kemudian menarik tali kekang dan memacu kudanya menuju gerbang sura, menghilang di gerbang kota. Setelah itu, gerbang sura yang megah ini perlahan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat ini, para tetua, guru, dan siswa akademi berkumpul bersama. Ye Xuan mendukung Ye Qingyang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qingyang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ye Xuan mengeluarkan pil bermutu tinggi dan menyerahkannya sambil berkata, makanlah. Tidak perlu, ini hanya luka kecil. Ye Qingyang terluka oleh kekuatan telapak tangan Ji Jiuchen. Lukanya tidak serius, tetapi wajahnya sedikit pucat. Ye Xuan merasa khawatir dan bersikeras agar dia meminum pil penyembuh sebelum mengatur hal lainnya. Panggil Su Maosheng dan minta dia mencari tukang untuk memperbaiki dinding akademi. Bawa juga para Beastmaster dari pasukan Long Yuan ke Akademi Ares dan selesaikan masalah mereka. Sambil mengurusi hal-hal itu, Gai Dantong menunggu di samping sambil berpegangan tangan dan menatap dengan penuh semangat. Setelah menjelaskan semuanya, Ye Xuan hendak membawa Gai Dantong kembali untuk beristirahat, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Huaiyan berdiri di depannya. Apakah ada sesuatu? Ye Xuan tidak ingin memperhatikannya, tetapi tetap bertanya. Itu benar, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan buang waktuku. Huaiyan terdiam sejenak sebelum berkata, hanya untuk senjata ajaib yang baru saja kau gunakan. Ye Xuan mengangkat bibirnya dan berkata, katakan saja Void Spirit Blade. Apakah kamu serakah setelah melihat senjata kekaisaran kuno? Hua Qingji menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini awalnya adalah harta karun paviliun Chang Yue Hai milikku. Tuan Kota Ye tidak akan menyangkal bahwa itu diperoleh dari Long Ming, kan? Tolong kembalikan pedang roh Void kepadaku. Kembali. Kalau begitu keluarlah dan ambillah. Ye Xuan mengangkat Void Blade, mengarahkan ujungnya langsung ke Huaiyan. Kelopak mata Huaiyan berkedut, dan dia berkata, Tuan Kota Ye, ini tidak pantas. Bagaimanapun, pedang roh Void adalah harta karun paviliun Chang Yue Hai milikku. Tunggu, kapan Void Spirit Blade menjadi harta karun Chang Yue Hai Ge? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Pisau roh Void selalu disimpan oleh Long Ming. Itu adalah harta karun Chang Yue Hai Ge milikku. Huaiyan menegaskan. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan bertanya, apakah pedang roh Void ditempa oleh Chang Yue Hai Ge? Huaiyan mengerutkan kening dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kaisar dewa mana di Chang Yue Hai Ge yang memiliki senjata kekaisaran Void Spirit Blade? Ye Xuan bertanya lagi. Huaiyan mengerutkan kening lebih erat, tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Senjata kekaisaran Ratu Ibel Void, beraninya kau mengatakan itu adalah harta karun Chang Yue Hai Ge, apa kau punya rasa malu? Ye Xuan mencibir. Huaiyan tetap tenang dan berkata dengan tak berdaya, Tuan Kota Ye, Anda tampaknya memusuhi Hua, mengapa? Ye Xuan memikirkannya dengan hati-hati dan bertanya kembali bukankah seharusnya aku bersikap bermusuhan padamu? Aku, Hua, tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakiti Tuan Kota Ye. Aku memiliki hati nurani yang bersih atas semua yang telah kulakukan sejak meninggalkan Tanah Suci. Namun, aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggung Tuan Kota Ye. Huaiyan berkata dengan wajah serius. Long Ming juga berpikir begitu. Ye Xuan terkekeh. Tepatnya, Huaiyan tidak melakukan sesuatu yang sangat jahat, dan dia tidak berbicara omong kosong ketika dia menggunakan air dari sungai Tianming untuk menentukan takdirnya. Namun, dengan contoh Long Ming di masa lalu, tidaklah berlebihan jika bersikap hati-hati terhadap orang-orang Chang Yue Hai Ge. Jadi Ye Xuan tidak berniat menarik kembali permusuhannya. Huaiyan membungkuk sedikit dan berkata, apa yang Long Ming lakukan saat masih hidup tidaklah pantas, tapi sekarang dia sudah tiada. Tuan Kota Ye, tolong kesampingkan semua itu. Huaiyan meminta maaf kepada Tuan Kota Ye atas nama Long Ming. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, kamu tidak perlu meminta maaf padaku,
cukup minta maaf kepada mereka yang tertipu oleh kata-kata jahat itu. Huayan membungkuk lagi dan melanjutkan, sejak pertama kali kita bertemu, aku telah mengatakan bahwa aku akan membalas dendam terhadap sesama muridku. Namun, sekarang setelah aku mengetahui seluruh ceritanya, aku menarik kembali kata-kataku. Sekarang aku hanya meminta untuk mengambil kembali harta karun dari Tanah Suci. Aku harap Tuan Kota Ye akan bersikap masuk akal. Titik titik titik. Titik titik titik. Aku sangat masuk akal. Aku sudah berusaha bersikap masuk akal padamu, kalau tidak aku pasti sudah menebasmu dengan pedangku sejak lama. Katakan padaku, tulang siapa yang lebih keras, tulangmu atau tulang Golden Winged Rock? Ye Xuan terkekeh. Huayan sangat tidak berdaya, karena Void Blade yang hilang berada tepat di depannya. Misinya kali ini di luar Tanah Suci adalah untuk mendapatkan kembali Void Blade. Tuan Kota Ye, meskipun pedang roh Void tidak ditempa oleh Chang Yue Haige, juga bukan senjata kekaisaran leluhur Chang Yue Haige, pedang roh Void telah disimpan di Chang Yue Haige sejak 7.000 tahun yang lalu. Pedang itu telah dijaga selama 7.000 tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pedang roh Void adalah harta karun Chang Yue Haige milikku, bukan? Huayan terus membantah. 7.000 tahun? Ini bukti bahwa kamu mengatakan Void Spirit Blade adalah harta karun Chang Yue Haige, kan? Ye Xuan bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya, 7.000 tahun sudah cukup lama untuk mengubah dunia. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan kepemilikan Void Blade, kan? Huayan yakin bahwa bukti ini sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan Void Blade. Bagus sekali. Aku tidak akan memberitahumu bagaimana Chang Yue Haige mendapatkan Void Spirit Blade 7.000 tahun yang lalu. Ye Xuan mengangguk dan tersenyum tapi sayangnya, aku punya bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa Void Spirit Blade itu milikku. Huayan mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu mungkinkah itu rumah harta karun Dewa Pedang. Tidak, tidak mungkin. Saat Ye Xuan mendengar bagian pertama kalimatnya, kilatan pikiran terlintas di matanya. 7.000 tahun yang lalu, rumah harta karun Dewa Pedang, kedua titik ini kebetulan terkait dengan sebuah legenda 7.000 tahun yang lalu. Yaitu, 7.000 tahun yang lalu, di akhir zaman kuno, rumah harta karun Dewa Pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge muncul ke dunia. Banyak orang kuat yang berjuang untuk rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang, dan akhirnya menenggelamkan gubuk Xiaoda tempat Dewa Pedang tinggal dalam pengasingan selama hidupnya. Sejak saat itu, perbendaharaan Dewa Pedang menghilang, tetapi harta karun yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan itu dirampok dan tersebar di seluruh Kyushu. Karena begitu banyaknya pedang yang tersembunyi di perbendaharaan Dewa Pedang, jumlahnya mencapai ratusan ribu, beberapa bahkan hanya bermutu biasa. Mula-mula orang mengira mereka dapat menemukan jejak perbendaharaan Dewa Pedang di antara pedang-pedang tersembunyi ini, tetapi 7.000 tahun telah berlalu dan tak seorang pun menemukan petunjuk apapun. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga, tetapi jumlah pedang yang disembunyikan oleh Dewa Pedang terlalu banyak. Terutama pedang tersembunyi milik Dewa Pedang tingkat rendah semakin lama semakin tidak berharga, terutama pedang tersembunyi tingkat biasa dan misterius, yang biasanya hanya 1 atau 2 kali lebih mahal daripada harta karun biasa dengan tingkat yang sama. Dilihat dari informasi yang diungkapkan Huayan, tampaknya pedang suling mungkin berasal dari rumah harta karun Dewa Pedang 7.000 tahun yang lalu, yang berarti bahwa Chang Yue Haige turut serta dalam pertarungan memperebutkan rumah harta karun Dewa Pedang 7.000 tahun yang lalu. Ye Xuan tersenyum menggoda dan berkata, aku tidak akan memberitahumu bagaimana Chang Yue Haige mendapatkan Void Spirit Blade. Namun, aku dapat menjamin bahwa bahkan jika Dewa Pedang muncul kembali dan ingin membawa Void Spirit Blade kembali ke rumah harta karun Dewa Pedang, dia tidak punya alasan untuk mengambilnya kembali. Huayan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, mengerutkan kening dan berkata tidak mungkin. Jika kamu benar-benar memiliki bukti seperti itu, maka Hua akan segera pergi tanpa ragu-ragu. Sedikit rasa dingin melintas di mata Ye Xuan. Dia mengangkat Void Blade Dark, mengarahkannya ke dahinya dan berkata, aku bisa memberitahumu, tetapi bukti ini membutuhkan nyawamu sebagai gantinya. Selama kamu mendengarnya, kamu harus mati. Pikirkan baik-baik sebelum bertanya. Kelopak mata Huayan berkedut lagi. Dia merasa bahwa Ye Xuan tidak bercanda. Niat membasmi dalam kata-katanya terlalu tajam. Ekspresinya tegang. Void Blade berada tepat di depannya, dan dia harus mengambilnya kembali. Dia terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata, baiklah. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku ingin mendengar jawabannya. Itulah yang kau katakan. Ye Xuan menunjukkan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan berkata, aku tahu tanda kendali yang ditinggalkan oleh Chang Yue Haige pada Void Spirit Blade, dan itu menggunakan teknik ukiran terbaik di dunia. Sampai sekarang, aku belum bisa menghapusnya. Kau dapat mencoba mengaktifkan tanda itu dan mengambil Void Spirit Blade. Selama kau bisa mengambilnya, Void Spirit Blade adalah milikmu. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Huayan.
Void Spirit Blade ini telah disimpan di Changyue Haige selama 7.000 tahun. Selama kurun waktu yang begitu lama, para leluhur Changyue Haige secara alami memikirkan berbagai cara untuk menjinakkan Void Spirit Blade, dan mengukir tanda kendali di atasnya adalah metode terbaik. Terlebih lagi, senjata kekaisaran kuno layak mendapat tanda kendali yang paling mahal. Huayan bahkan mempertimbangkan untuk langsung mengaktifkan tanda kendali untuk mengambil Void Blade, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berpikir terlebih dahulu. Karena Tuan Kota Ye bersikap sangat masuk akal, maka Hua tidak akan bersikap sopan. Huayan berkata sambil mencubit tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang Void di udara alam tak terbatas, semua hal kembali ke Void. Lingkaran cahaya keemasan muncul di Void Blade, dan dengan kilatan cahaya keemasan, Void Blade terbang ke tangan Huayan. Huayan menghela napas lega saat menerima Void Spirit Blade. Ia membungkuk dan mengucapkan terima kasih, Tuan Kota Ye, karena telah mengembalikan harta karun itu. Saya sangat berterima kasih. Sambil berbicara, dia memasukkan Void Blade ke dalam harta penyimpanan, karena khawatir akan timbulnya komplikasi lebih lanjut. Setelah dia menyimpan Void Blade, dia mendongak ke arah Ye Xuan, namun melihat tidak ada ekspresi cemas di wajah Ye Xuan, dan merasa sedikit bingung. Namun, karena berpikir bahwa Void Blade sudah ditempatkan di dalam harta penyimpanannya sendiri, mustahil bagi pihak lain untuk mengambil Void Blade tersebut kecuali dia memutuskan hubungan dengannya dan membasminya demi harta itu. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan jika pihak lain menyerang, dia akan dapat lolos tanpa cedera. Karenanya, ia merasa misinya keluar tanah suci kali ini telah tercapai dan ia pun menghela napas lega. Huayan membungkuk lagi dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Kota Ye. Saya sudah lama pergi. Saya telah mengambil pedang roh Void dan akan kembali ke tanah suci untuk melapor. Mengenai masalah Long Ming, saya akan memberitahu Master Pavilion dan tidak akan melanjutkannya. Terima kasih sekali lagi dan selamat tinggal. Sambil berbicara, dia membungkuk lagi dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, Tong berlari mendekat, meraih tangan Ye Xuan, cemberut, dan mengangkat tangannya yang lain untuk menunjuk Huayan milik kita. Ye Xuan tersenyum, mencubit pipinya, dan berkata, ambil kembali. Tong segera mengulurkan tangannya ke arah Huayan melalui udara, dan Void Blade An segera bergerak melalui kehampaan dan kembali ke tangan Tong. Tong meraih Void Blade dan menyerahkannya kembali kepada Ye Xuan. Mata Huayan membelalak, menatap Void Blade di tangan Ye Xuan dengan tak percaya, dan buru-buru menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa harta penyimpanan itu, dan menemukan bahwa Void Blade yang semula ditempatkan di harta penyimpanan itu telah menghilang. Tidak mungkin. Mungkinkah mereka? Ye Xuan mengangkat Void Blade dan berkata dengan tatapan dingin seperti yang kukatakan sebelumnya, jawaban ini membutuhkan nyawamu. Melihat Void Blade An mengabaikan penghalang harta penyimpanan dan kembali ke tangan gadis kecil itu. Huayan tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, satu-satunya orang yang mampu mengabaikan jejak Changyue Haige dan halangan harta karun penyimpanan serta mengambil pedang Su Ling adalah pemilik sebenarnya dari senjata kekaisaran ini. Dikombinasikan dengan ramalan bintang jahat, jawabannya sudah jelas. Garis keturunan bintang Ibel dalam ramalan bintang Ibel hanya bisa berupa garis keturunan Ratu Ibel kekosongan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Ratu Ibel Void yang merupakan penguasa sejati Void Blade. Tidak peduli tanda kendali apapun yang diukir Changyue Haige, itu tidak dapat bersaing dengan penguasa sejati Void Blade. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa jawaban ini menuntut nyawanya. Garis keturunan Ratu Ibel Void adalah rahasia yang cukup untuk menggemparkan seluruh 9 provinsi. Hanya orang mati yang dapat menyimpan rahasia sepenting itu. Ye Xuan mengarahkan bilah pedang virtual ke dahinya dan berkata dengan suara dingin, sudah kubilang, jawaban ini harus ditukar dengan nyawa. Huayan berlutut dengan lesu, memejamkan mata, dan berkata akhirnya aku tahu kebenaran ramalan bintang Ibel. Sepertinya Long Ming meninggal karenanya. Karena jawabannya perlu ditukar dengan nyawa, maka kau boleh menerimanya. Ye Xuan tidak menyangka pihak lain akan begitu bersedia mengakui kematian, yang membuatnya terkejut. Apakah kamu tidak ingin berjuang lagi? Tidak perlu. Karena kau setuju untuk menukar nyawamu, kau harus menepati janjimu. Lagi pula, tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau aku tidak salah, orang yang membasmi Long Ming sudah menjilati pedangnya. Huayan menghela nafas tak berdaya setelah selesai berbicara. Dia sangat jelas tentang satu hal, rahasia Ratu Ibel kekosongan layak dimiliki oleh pengawal rahasia terkuat dari pasukan Long Yuan. Long Ming tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri juga. Ye Xuan mengangkat bilah pedang virtual dan menebasnya dengan satu pedang. Huayan memejamkan mata dan mendesah tak berdaya. Pedang itu berkelebat dan menebas ke bawah. Dengan bunyi jentik mahkota rambut pun jatuh ke tanah.
Huayan berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan dan ekspresi gelisah di wajahnya. Tidak peduli siapa dia, akan sulit untuk menahan emosinya setelah melewati gerbang neraka. Ye Xuan menyingkirkan pisau virtual itu, mengangkat kepalanya dan berkata, potong saja rambutmu, bukan kepalamu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa bertahan untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah itu, dia melangkah pergi. Huayan sedikit bersemangat. Dia tahu betul bahwa Ye Xuan memotong mahkota rambutnya untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak memotong rambutnya untuk menyelamatkan kepalanya, dia akan mati di tangan pengawal rahasia Night Owl segera setelah dia keluar dari Akademi Kunpeng. Akan tetapi, jika yang dipotongnya adalah rambutnya dan bukan kepalanya, itu artinya Ye Xuan sudah mengampuni dia, dan pasukan rahasia Night Owl tidak akan mengambil tindakan. Dia duduk di tanah dengan sedih, tidak mampu berdiri lama sekali, dan tiba-tiba air mata memenuhi matanya. Aula pertemuan Kunpeng College. Seorang penjaga rahasia Night Owl muncul, menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan membasmi Huayan? Lupakan saja, orang ini memang tidak melakukan kejahatan apapun sejak dia muncul. Kamu juga bisa memeriksanya. Jika dia pantas mati, basmi saja dia. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, dalam kasus ini, rahasianya kemungkinan besar akan bocor. Kata penjaga rahasia Night Owl lagi. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini bukan lagi rahasia. Klan Setan Langit tahu tentang ini, dan para penjaga rahasia yang ditempatkan di barat jauh pasti akan menyampaikan rahasia itu ke ibu kota kekaisaran. Semua orang yang seharusnya tahu-tahu tentang ini, dan hanya mereka yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini yang masih menganggapnya sebagai rahasia. Hari berikutnya, Ye Xuan sedikit terkejut bertemu Huayan di akademi. Kenapa kau tidak pergi saja? Aku mungkin berubah pikiran kapan saja dan memotong kepalamu. Huayan mengangguk dan berkata, Hua baru saja lulus ujian dan akan menjadi dosen senior di Akademi Kunpeng. Hua akan tinggal di akademi selama 10 tahun sebagai sandera. Ye Xuan tidak menyangka dia akan membuat keputusan seperti itu, dan berkata dengan sangat serius Akademi Kunpeng tidak terlibat dalam hal-hal misterius seperti takdir. Siapapun yang berani menyebarkan hal-hal itu kepada siswa, aku akan mencincangnya. Huayan mengangguk dan menjawab, saya adalah dosen jurusan alkimia. Alkimia Chang Yue Haige tidak hanya tak tertandingi di dunia, tetapi juga terkenal di dunia. Kalau begitu, ingatlah ini dengan jelas. Akademi Kunpeng tidak percaya pada takdir, tetapi hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan melangkah pergi. Ketika melewati Huayan, saya juga melihat Mu Yuer. Mu Yuer menundukkan kepalanya dengan cepat. Saat dia bertemu Ye Xuan lagi, dia merasa tidak nyaman seluruhnya. Kembali saat mereka berada di Villa Mingjian, Ye Xuan ingin menjadikannya muridnya, tetapi dia menjadi terobsesi dan beralih ke Chang Yue Haige. Awalnya saya mengira Chang Yue Haige adalah salah satu dari 10 tempat suci, jadi tidak mungkin lebih buruk daripada akademi yang tidak dikenal. Akibatnya, ketika dia datang ke Akademi Kunpeng dan ingin memamerkan bakatnya dan keterampilan unik dari Tanah Suci, dia diajari pelajaran oleh para siswa Akademi Kunpeng. Pemandangan itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Sekarang bahkan lebih baik, Huayan telah langsung menjadi penatua pengajar Akademi Kunpeng, dan dia hanya bisa mengikutinya. Yang lebih malang lagi, dia belum menjadi murid Akademi Kunpeng dan hanya bisa mengikuti Huayan sebagai asisten alkimia, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri kelas. Dapat dikatakan bahwa sejak dia bertemu Ye Xuan, dia telah melewatkan semua pilihan yang tepat, dan sekarang dia sangat menyesalinya. Pada sore hari, Ye Xuan memanggil semua tetua akademi ke ruang rapat untuk membahas masalah tersebut. Su Maosheng melaporkan situasinya terlebih dahulu Tuan Kota, dengan bantuan 12 guru dan siswa dengan roh bela diri atribut bumi di akademi. Tembok kota akademi yang runtuh telah dibangun kembali dengan sangat cepat dan pada dasarnya telah selesai. Ye Xuan mendengarkan semuanya dan akhirnya sampai pada intinya saya memanggil kalian semua ke sini hari ini karena suatu hal. Setelah berita bahwa akademi tersebut mengajarkan teknik rahasia leluhur tersebar, hal itu menarik banyak master binatang roh, tetapi kebanyakan dari mereka masih bersikap menunggu dan melihat. Saya ingin bertanya kepada para tetua binatang roh yang baru, apa yang membuat kalian mempertimbangkan begitu lama sebelum bergabung dengan Akademi Kunpeng? Beberapa tetua dari Departemen Binatang Roh memikirkannya sejenak dan menjawab, kami memang tertarik dengan teknik mistik leluhur, tetapi setelah mempelajarinya lebih lanjut, kami menemukan bahwa Akademi Kunpeng tidak memiliki banyak fondasi, jadi kami ragu-ragu. Baru setelah kami menyaksikan kekuatan Master Sekte, kami memutuskan untuk tetap tinggal di akademi. Latar belakangnya, ini memang suatu masalah. Perguruan tinggi Kunpeng memang tidak memiliki fondasi, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Akan aneh jika sebuah akademi yang baru berdiri kurang dari 2 tahun memiliki fondasi apapun. Namun, dari jawaban mereka,
Ye Xuan juga menemukan solusi yang bagus, yaitu menciptakan dewa. Fakta bahwa dia membasmi binatang suci dengan satu pedang memperkuat keyakinan mereka untuk tetap tinggal di akademi. Terus terang saja, yang tidak dimiliki Akademi Kunpeng adalah sosok seperti dewa yang dapat menjadi simbol spiritual Akademi Kunpeng. Berbeda dengan tempat suci dan sekte lain, yang selama ribuan tahun telah melahirkan banyak orang kuat yang tak tertandingi, secara alami memiliki fondasi yang mendalam. Kaisar binatang Kunpeng tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa sering mengganggu tidurnya. Dewa Pedang Xuan Lige juga bukan pilihan yang baik. Tidak seorang pun tahu di mana rumah harta karun Dewa Pedang disembunyikan. Menggunakan Dewa Pedang Xuan Lige sebagai fondasi akan menarik banyak orang untuk menginginkannya. Kaisar dan 7 absolut bahkan lebih buruk lagi, karena rahasia ini perlu dirahasiakan. Akhirnya, Ye Xuan memikirkan formasi kunjungan. Sangat cocok untuk mengunjungi formasi tersebut. Dia adalah master formasi tertinggi, tetapi dia sendiri bukanlah master seni bela diri tertinggi. Tidak banyak orang yang takut padanya, tetapi dia dapat meningkatkan fondasi Akademi Kunpeng. Oleh karena itu, Ye Xuan memerintahkan pembangunan kuil formasi di halaman utara Akademi Kunpeng, lalu secara pribadi mendirikan formasi kitab formasi, dan mendirikan patung formasi di kuil, menjadikan formasi ini sebagai simbol kekuatan Akademi Kunpeng. Di mata master formasi, Ye Zhen merupakan sosok yang bagai dewa. Begitu kuil formasi selesai dibangun, kuil itu sekali lagi meledakkan dunia formasi Jiushu. Banyak sekali ahli formasi yang menyerbu masuk, dan guncangannya bahkan lebih mengerikan daripada yang disebabkan oleh teknik rahasia atavisme. Pengumuman Akademi Kunpeng langsung melambung ke tingkat yang sebanding dengan Sekte Xianshan. Gunung belakang Kunpeng College adalah Hukyu. Kedua gadis kecil itu kembali berlatih mengendalikan energi hampa di Tiger Hill. Karena insiden kebangkitan kedua prematur terakhir kali, Ye Xuan meminta mereka berdua untuk tidak berlatih terlalu keras dan mengurangi waktu latihan harian. Maka dengan patuh Tong mengubah kecepatan latihannya sehari-hari dari berlatih hingga malam hari menjadi kembali pada malam hari, yang berarti ia mengubah latihannya sehari-hari dari 8 jam menjadi 7,5 jam. Kelihatannya berkurang, tapi sesungguhnya tidak banyak perubahan. Malam itu, matahari sudah terbenam, saatnya kembali. Gai mengulurkan tangannya untuk membersihkan debu dari wajah adiknya, tetapi semakin dia membersihkannya, semakin banyak debu yang muncul. Baiklah, mari kita kembali. Si kembar berjalan menuruni gunung sambil bergandengan tangan. Saat mereka melewati Gua Raja Harimau, Tong melambaikan tangan dan menyapa Raja Harimau Putih. Raja Harimau Putih membuka mulutnya dan menguap, lalu meregangkan tubuhnya. Kemudian dia keluar dari Gua Raja Harimau dan berjalan perlahan menuju pegunungan Panlong. Sebagai Raja Binatang Buas di hutan ini, Raja Harimau Putih tidur di siang hari dan berpatroli di pegunungan Panlong di malam hari untuk berburu binatang buruan dan membasmi setan surgawi atau semacamnya. Ketika Gai dan Tong berjalan menyusuri jalan setapak menuju kaki gunung, tiba-tiba gas hitam berkumpul di hadapan mereka dan dalam sekejap mata, gas itu berkumpul menjadi sosok tinggi berjubah hitam. Begitu sosok itu muncul, seakan-akan segala sesuatu di dunia berputar di sekelilingnya, bagaikan Raja Ibel yang keluar dari jurang, memiliki kekuatan untuk memikat jiwa. Gai dan Tong segera berhenti dan menatap sosok gelap di depan mereka dengan mata gelap mereka. Mereka telah melihat monster, setan surgawi, dan manusia, serta tahu yang mana yang merupakan musuh dan yang mana yang tidak dapat dilukai, tetapi mereka belum pernah melihat sosok manusia yang dibentuk oleh energi hitam semacam ini. Gou tetap waspada seperti biasa, dengan alis terangkat dan ekspresi garang di wajahnya, menatap lekat-lekat sosok gelap itu. Tong bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Jenis yang sama sepertimu. Sosok hitam itu menjawab dengan suara yang jauh. Tidak ada dinding di sekitarnya, tetapi suara itu bergema dari udara tipis, mengalir ke gendang telinga orang-orang seperti gelombang suara, seolah-olah dapat membuat jiwa orang-orang lengah. Tong menunduk menatap tangannya dan langsung menyangkalnya adikku dan aku berbeda darimu. Tidak, kita sama saja. Di mata orang lain, kalian adalah bintang-bintang jahat. Sosok gelap itu menyihir. Tidak, Tong mengerutkan kening dan membalas dengan marah. Kau bukan, tapi umat manusia menganggapmu demikian. Sebaliknya, di mataku, kau adalah putra suci yang dapat memerintah Kyushu. Sosok hitam itu berbicara sambil mendekat dan mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Tong. Tong dengan cepat menghindar ke belakang. Gas hitam itu tidak terlihat dan tidak berwujud, dan gas itu melewatinya seperti angin. Bukan kami. Kakakku bilang bukan kami. Bantah Tong keras. Dia berbohong padamu. Aku tidak mau mendengarkan. Tong langsung menutup telinganya dan mulai menghentakkan kakinya. Dia tahu bahwa kalian adalah bintang-bintang jahat, dan dia berbohong kepada kalian. Sosok gelap itu menari maju mundur, mengulang-ulang kata-kata yang membingungkan.
Pergi, Gou geram. Ia mengangkat tangannya dan menyemburkan energi hampa, menciptakan lubang besar di dada sosok hitam itu. Sosok gelap itu tertawa aneh dan berubah menjadi angin hitam yang berputar di sekitar mereka berdua, semakin lama semakin cepat. Tong menutup telinganya, memejamkan matanya, dan berteriak, "Ah! Ayo pergi!" Gao segera menarik tangan adiknya, berjalan melewati kehampaan untuk meninggalkan Hukyu, dan kembali ke halaman yang baru dibangun. Dia menyentuh kepala saudara perempuannya dan berkata dengan hangat, "Jangan takut." Tong membuka matanya, melihat sekelilingnya, dan melihat sosok gelap itu telah menghilang, lalu dia tersenyum. Kedua gadis kecil itu berlari kembali, mencuci tangan dan muka mereka, lalu bersiap untuk makan. Namun, Ye Xuan tidak terlihat saat makan. Pada saat ini, Ye Xuan sedang menerima tamu yang relatif penting, seorang kenalan dari Sekte Tianjian, Li Guixuan. Li Guixuan adalah sesepuh sekte dalam Akademi dan Dao dari Sekte Tianjian. Di Sekte Tianjian, dia adalah sesepuh Ye Xuan. Sekarang, hubungan Ye Xuan dengan Sekte Tianjian berada dalam kondisi yang agak rapuh. Berdasarkan aturan benua Jiushu, pengikut suatu sekte dapat mendirikan sekte mereka sendiri. Faktanya, di benua Jiushu, jika sebuah sekte memiliki 2 atau lebih guru yang tiada taraf pada saat yang sama, maka beberapa dari mereka pasti tidak akan dapat mewarisi sekte tersebut. Dalam kasus ini, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk membuat sekte mereka sendiri. Sama seperti situasi Ye Xuan saat ini, meskipun dia adalah murid sejati Sekte Tianjian, dia bukanlah murid sejati utama. Jika dia tidak mendirikan Akademi Kunpeng, kemungkinan besar akan ada pertempuran untuk memperebutkan posisi pemimpin sekte di masa mendatang. Sebenarnya, Sekte Tianjian juga sangat gembira melihat situasi saat ini, yang terhindar dari perang besar yang akan memengaruhi nasib sekte tersebut. Sekte Xianshan tidak akan menghalangi para pengikutnya untuk mendirikan sekte mereka sendiri, tetapi keterampilan unik yang dipelajari dari sang guru tidak dapat diteruskan ke orang lain tanpa izin sang guru. Dengan kata lain, tidak ada masalah bagi Ye Xuan untuk mendirikan perguruan Kunpeng, tetapi jika dia mewariskan jurus pedang surgawi dari Sekte Pedang Surgawi kepada para siswa perguruan Kunpeng, dia akan mendapat masalah. Salah satu tujuan kunjungan Li Guixuan ke Akademi Kunpeng adalah untuk memastikan apakah Ye Xuan telah melanggar aturan Sekte Tianjian. Jangan khawatir, Tetua Li. Aku tidak akan mewariskan keahlian unik Sekte Tianjian kepada orang lain. Kau bisa datang ke Akademi kapan saja. Akademi Kunpeng tidak melarang orang lain untuk mengikuti kelas di luar pintu. Ye Xuan berjanji. Tentu saja aku percaya itu, tapi ini adalah misi tuanku yang harus aku konfirmasikan secara langsung, jadi aku harus datang ke sini secara langsung. Li Guixuan baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba dia menghela napas, jika mengingat kembali 2 tahun yang lalu, Ye Xuan, kamu baru saja masuk ke Sekte Tianjian dan menjadi murid luar, tetapi sekarang kamu sudah menjadi pemimpin sekte. Sungguh menyedihkan. Penatua Li, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan kali ini? Ye Xuan berinisiatif untuk bertanya tentang hal-hal lain. Li Guixuan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, saya datang ke sini karena alasan lain. Ceritakan padaku tentang hal itu. Sebenarnya, kali ini ketua sekte memintaku datang karena dia tahu bahwa Akademi Kunpeng memiliki warisan formasi tersebut. Kamu pernah ke hutan prasasti pedang surgawi, jadi kamu pasti tahu bahwa ada jejak niat pedang kaisar ilahi yang tertinggal di hutan prasasti pedang surgawi, yang diawetkan oleh blokade formasi besar. Namun, sejak 2 tahun lalu, Divine Emperor Sword Inten yang tertinggal di hutan prasasti pedang surgawi semakin melemah. Tak satu pun murid yang memasuki hutan prasasti pedang surgawi dalam 2 tahun terakhir mampu memahami seni membasmi naga pedang surgawi. Master Sekte khawatir jika ini terus berlanjut, Divine Emperor Sword Inten yang tersisa di hutan prasasti pedang surgawi juga akan menghilang. Oleh karena itu, ia berharap dapat menemukan formasi di warisan formasi Ye yang dapat melestarikan Divine Emperor Sword Inten dengan lebih baik. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tahu apa yang sedang terjadi. Faktanya, sebagian niat pedang kaisar ilahi di hutan prasasti pedang surgawi diserap oleh dirinya sendiri, jadi masalah ini ada hubungannya dengan dia. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, saya bersedia membantu, tetapi perang akan segera terjadi di Provinsi Longyuan, dan kota Liuyun terletak di pintu keluar ngarai Yuelong, yang merupakan tempat yang berbahaya. Saya mungkin tidak dapat kembali ke Sekte Tianjian untuk menyiapkan formasi dalam waktu singkat. Tidak masalah. Hutan prasasti pedang surgawi telah dilestarikan selama ribuan tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Master Sekte ingin tahu apakah formasi Arai Ye dapat diwariskan kembali ke Sekte Pedang Surgawi. Ketika Li Guixuan mengajukan permintaan ini, dia merasa sedikit malu dan segera menambahkan sebagai kompensasi, Ketua Sekte akan mengizinkan Akademi Kunpeng untuk mewariskan seni pedang surgawi. Mata Ye Xuan berbinar dan dia dengan cepat setuju ya, tentu saja.
Akademi Kunpeng tidak melarang sekte manapun memasuki akademi untuk mempelajari formasi, selama mereka mengikuti aturan akademi dan menandatangani kontrak 10 tahun. Bagi akademi, seni pedang surgawi merupakan hadiah cuma-cuma. Wow wow wow, di tengah malam, Tong tertidur dan bermimpi buruk, serta menangis dalam mimpinya. Ketika Gou menarik adiknya ke tempat tidur Yesuan, Tong masih menyeka air matanya. Yesuan terbangun kaget, mengangkat tubuh kecil Tong dan duduk di depan jendela sambil membujuk ada apa. Tong menyandarkan kepalanya di lengan Yesuan, merasa aman, berhenti menangis, tetapi tidak berbicara. Yesuan hanya mengira gadis kecil itu sedang bermimpi buruk dan akan baik-baik saja setelah menghiburnya beberapa saat, jadi dia memeluknya, duduk di ambang jendela, membelai punggungnya dengan lembut, menyandarkan kepalanya di ambang jendela, memejamkan mata, dan tanpa disadari tertidur. Ketika aku bangun, hari sudah terang. Tong telah kembali normal, dan Yesuan membawa mereka berdua ke Fuji untuk makan roti besar. Terusan ini telah dibuka untuk pelayaran selama beberapa waktu, dan semakin banyak kapal dagang yang berlayar bolak-balik. Pendapatan dari transportasi Liuyun Ferry dalam satu hari lebih besar dari pendapatan tahunan kota Liuyun sebelumnya. Skala kota Liuyun telah memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Populasi kota meningkat, dan jalanan ramai dan semarak di pagi hari. Tong paling bahagia saat dia memakan roti besar berisi daging buatan Fuji. Namun, kadang-kadang akan ada tamu tak diundang, yang akan sedikit memengaruhi suasana. Su Maosheng tiba-tiba duduk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kota, akhirnya saya bertemu Anda." Sebagai pembela kota Liuyun, Su Maosheng menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Sangat sulit baginya untuk bertemu dengan penguasa kota secara normal. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia harus menunggu di Fuji setiap pagi, dan dia dapat menemuinya setiap beberapa hari sekali. Ada yang salah. Yesuan bertanya dengan santai, lalu mendorong sepiring kulit roti di depan Su Maosheng. Saat makan bakpao, Gao tidak pernah memakan kulit bakpaonya. Setelah mengeluarkan isi dagingnya, ia meletakkan kembali kulit bakpaonya ke piring. Suatu kali, Yesuan bersikap jahat padanya, dan dia memakan semua kulit roti itu dengan diam-diam, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak mau. Yesuan hanya menuruti keinginannya dan membiarkannya makan apapun yang diinginkannya. Kini telah datang orang yang khusus menyantap kulit roti. Su Maosheng dengan senang hati mengambil kulit roti itu dan memakannya. Sambil makan, dia berkata, "Tuan Kota, menurut statistik 7 hari yang lalu, populasi kota Liuyun melebihi 1 juta, yang menjadikannya kota tingkat 4. Populasinya masih tumbuh pesat dan sedang berkembang menjadi kota tingkat 5. Saya pikir kita harus mulai mempersiapkan perluasan ke-8. Perluas saja, kau tidak perlu memberitahuku tentang hal kecil ini." Yesuan tiba-tiba mengembangkan kebiasaan buruk. Setelah membersihkan isi daging, ia menumpuk kulit roti di depan Su Maosheng. Hanya Tong yang memakan roti besar itu dengan saksama dan bahkan menjilati jarinya setelah selesai. Su Maosheng sedikit terdiam. Memperluas kota adalah masalah kecil. Apakah ada hal besar lainnya di dunia ini? Tetapi, dia sudah lama terbiasa dengan gaya kerja pria di depannya. Tuan Kota, ada satu hal lagi. Istana Tuan Kota sekarang memiliki banyak kelebihan dana, jadi haruskah kita memperluas kemampuan tempur pengawal Liuyun? Yah, lagi pula, kota Liuyun terlalu dekat dengan ngarai Yuelong. Su Maosheng menyarankan. Setelah bertugas sebagai pembela kota Liuyun selama lebih dari 10 tahun, Su Maosheng sangat memahami situasi di kota Liuyun. Di masa lalu, kota Liuyun hanya kota perbatasan kecil yang tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sekarang, kota Liuyun tengah bergegas menuju menjadi kota tingkat kelima, namun letak geografisnya sangat rapuh dan sewaktu-waktu dapat diserang negara Tianyao kuno. Sekarang, dengan pendapatan transportasi sungai dari Liuyundu, sangat mungkin untuk mendukung pasukan penjaga kota dengan efektivitas tempur yang kuat. Su Maosheng merasa waktunya sudah tepat dan segera mengemukakannya. Kalau begitu, rekrutlah prajurit. Kirim semua prajurit yang direkrut ke Akademi Jenderal Ilahi untuk pelatihan, dan singkirkan mereka yang tidak memenuhi syarat, kata Yesuan. Pembangunan Akademi Umum Ilahi telah selesai sementara dan akan berbagi sumber daya pelatihan dengan Akademi Kunpeng. Perbedaannya adalah Akademi Jenderal Ilahi melatih para jenderal dan prajurit. Pelatihannya sangat ketat. Pasukan dipimpin oleh pelatih yang dikirim oleh tentara Long Yuan, dan semuanya dilakukan sesuai dengan aturan tentara Long Yuan. Selain itu, Yesuan juga menetapkan bahwa siswa baru Akademi Kunpeng harus pergi ke Akademi Umum Ilahi untuk pelatihan selama 1 bulan, dan hanya setelah lulus pelatihan mereka dapat secara resmi menjadi murid Akademi Kunpeng. Metode ini telah sangat meningkatkan ketekunan dan kedisiplinan para murid Akademi Kunpeng, dengan hasil yang luar biasa. Setelah Yesuan selesai makan, dia menyuruh Gai dan Tong pulang. Sebelum pergi,
Dia mengingatkan Su Maosheng untuk menghabiskan kulit roti di piring dan tidak menyia-nyiakannya. Su Maosheng menatap dua piring besar berisi kulit roti di depannya dan air mata mengalir di wajahnya. Dengan dukungan terusan tersebut, kota Liuyun secara resmi mulai memperluas pengawal Liuyun dan bahkan berani merekrut jagoan bela diri sakti. Wu Zong sudah menjadi eksistensi yang sangat terkenal di benua Kyushu. Jika ingin merekrutnya, Anda tidak hanya membutuhkan sejumlah besar sumber daya pelatihan, tetapi juga daya tarik lainnya. Akademi Jenderal Ilahi sangat menarik. Siapapun yang tertarik dengan urusan militer ingin masuk ke Akademi Jenderal Ilahi untuk berlatih dan merasakan keanggunan Jenderal Ilahi kontemporer dari dekat. Tentu saja, Qin Tai'e tidak dapat terlihat di Akademi Umum Ilahi, tetapi ini tidak menghalangi kota Liuyun untuk merekrut prajurit untuk bergabung dengan pengawal Liuyun. Ye Xuan memberi Su Maosheng kekuatan untuk merekrut prajurit dengan seluruh kekuatannya, karena kota Liuyun membutuhkan kekuatan militer yang kuat, semakin kuat semakin baik, dan akan lebih baik jika kota tersebut dapat menjaga ngarai Yuelong dengan kekuatannya sendiri. Seiring berkembangnya kota Liuyun dengan pesat, situasi di prefektur Longyuan berubah cepat setiap harinya. Fang Qiangqiao sekarang bertanggung jawab atas urusan Akademi Umum Ilahi dan telah mendirikan saluran transmisi berita militer dengan tentara Longyuan. Setiap kali ada perubahan di prefektur Longyuan, Fang Qiangqiao akan mengirimkan salinannya kepada Ye Xuan, dan terkadang mereka akan bertemu langsung untuk membahas masalah tersebut secara rinci. Malam itu, Fang Qiangqiao datang membawa 2 botol minuman keras. Setelah minum 2 gelas, dia berkata, "Tuan, suku Fatian dan suku Muhou telah bersatu dan mendekati kota Wangbei. Hari perang sudah dekat. Sudah hampir waktunya bagi saya untuk melapor ke tentara. Apakah Raja Ibel Fatian sudah menyerah untuk menyerang kota Liuyun?" Ye Xuan melihat peta dan mulai berpikir. Kota Wangbei terletak di area tengah Dragon Bone Wasteland. Jika suku Fatian dan suku Muhou maju, mereka akan berada sangat jauh dari Yuelong Canyon dan mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan mendadak ke kota Liuyun. Menurut pergerakan suku Fatian, memang demikianlah yang terjadi. Terlebih lagi, kanal itu sekarang sudah terbuka untuk pelayaran, dan pasukan Longyuan dari kota Tufang akan dapat bergegas membantu kota Liuyun dalam 1 hari. Raja Ibel Fatian tidak akan memperoleh hasil yang baik jika ia menyerbu kota Liuyun. Fang Qiangqiao menganalisis. Kalau begitu, aku akan pergi ke Longyuanzu bersamamu setelah aku selesai menangani urusan Akademi Kunpeng. Ye Xuan sudah memikirkan masalah ini dengan jelas. Dengan seni jiwa Kaisar 9 Surga, dia dapat melahap energi spiritual klan setan langit untuk menerobos kultivasinya. Di mana seseorang dapat melahap sejumlah besar jiwa Ibel Surgawi. Tentu saja itu adalah medan perang Provinsi Longyuan. Ketika saatnya tiba, pasukan Ibel Surgawi akan terbasmi hingga mengalir sungai darah, dan energi jiwa mereka akan terkuras, dan kultivasi mereka secara alami akan melonjak pesat. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi Anda, jadi tentu saja Anda tidak akan melewatkannya. Akademi Kunpeng, Akademi Binatang Roh. Kadang-kadang, teriakan binatang muda dapat terdengar di aula binatang roh. Ini adalah tempat Akademi Kunpeng memberi makan binatang roh. Tidak banyak orang di sini selama jam pelajaran, hanya beberapa master binatang roh yang menjaga mereka. Tiba-tiba, api ungu muncul di pintu aula. Seorang wanita cantik berjalan keluar dari api, tak lain adalah Zilingji. Zilingji melangkah memasuki aula binatang roh, langkahnya anggun dan setiap gerakannya penuh pesona. Seorang master binatang roh menyadari ada orang asing yang masuk dan buru-buru melangkah maju untuk bertanya, "Siapa kamu?" "Hanya ada binatang muda di sini, orang luar tidak diizinkan masuk." Zilingji menempelkan jari-jarinya di bibirnya dan meniupkan ciuman lembut. Mata penguasa binatang roh itu kabur dan dia terjatuh, seolah-olah jiwanya telah diambil. 2 penguasa binatang roh lainnya bergegas mendekat dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Segera setelah itu, 4 setan surgawi masuk melalui jendela. Salah satu setan surgawi mencengkeram kepala seorang penguasa binatang roh dan mengangkatnya, siap mematahkan lehernya dan mencicipi darahnya. Zilingji menendang ibel itu dan berteriak, "Cepat dan temukan sesuatu." Setan itu bangkit berdiri, melotot ke arah perempuan itu, mengulurkan tangannya hendak mencekik leher perempuan itu, dan mengutuk, "Hai makhluk hina, beraninya kau menendang aku." Tatapan mata Zilingji berubah dingin, dia mengangkat duri di tangannya dan menekannya ke dagu Tian Yao. "Lihatlah dengan jelas siapa dirimu. Beraninya kau menghunus pedangmu padaku, Ibel." Ibel itu sangat sombong dan mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Zilingji. Engah, ada kilatan api ungu, dan sebuah lubang besar tertusuk di dagu Ibel surgawi ini. Dia jatuh tanpa sempat berteriak. Zilingji memutar paku itu dan memasukkannya kembali ke punggung bawahnya sambil berkata, "Mencari sesuatu." Sedikit ketakutan terpancar di mata 3 Ibel surgawi lainnya, dan mereka segera mulai mencari-cari di aula.
Mereka membuka buku apapun yang mereka lihat, dan menyerahkan buku apapun yang ada tulisannya kepada Zilingji. Zilingji mengambil gulungan itu, melihatnya, dan menyadari bahwa itu bukan yang dicarinya, dia melemparkannya kembali. Catatan itu terbang dalam bentuk parabola di udara dan tertangkap oleh tangan saat jatuh. Tidak baik mengorek-orek barang milik orang lain lalu membuangnya setelah membacanya. Ketika Zilingji mendengar suara itu, dia mengerutkan kening dan menoleh ke belakang. Dia melihat pemuda yang mengambil jiwa bela diri naga ibel dari semua dunia berdiri di pintu dengan gulungan di tangannya. Mengaum. Ketika ketiga setan surgawi itu melihat seseorang muncul, mereka langsung meraung dan terbang. Pedang itu mengeluarkan suara berdenting. Ye Xuan menghunus pedangnya dan menusukkannya. Dengan kilatan cahaya pedang, tiga kepala ibel berguling ke bawah. Cahaya pedang itu tidak padam, dan menusuk ke arah Zilingji lama tidak bertemu. Sekarang setelah kamu kembali, kamu tidak perlu pergi, kan? Tuan Kota Ye tidak ramah. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Zilingji mengayunkan paku tajam untuk menghalangi cahaya pedang, tersenyum genit, berbalik dan lari. Ye Xuan mengangkat telapak tangannya, memperlihatkan tanda naga ibel, dan berkata, apakah menurutmu kau masih bisa berjalan di bawah tanda naga ibel? Zilingji terdiam, tanda naga ibel muncul di dahinya, dan dia berlutut. Dia segera merasakan sakit yang menjalar dari kedalaman jiwanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerang dan menggigit bibirnya. Api berwarna darah mengalir ke dahinya, menyegel tanda naga itu. Kemudian dia segera berdiri lagi, melangkah melewati kehampaan, dan mencoba melarikan diri dengan menyeberangi kehampaan. Ye Xuan sudah mengira bahwa jika penyihir ini muncul lagi, kemungkinan besar dia akan punya cara untuk melawan tanda naga, jadi dia sudah bersiap dengan baik. Saat dia melintasi kehampaan, dia mengayunkan pedang. Cahaya pedang membelah kehampaan, menimbulkan suara gemuruh. Ah! Zilingji menjerit dan jatuh dari kehampaan. Dia menoleh ke belakang dan segera berlari keluar dari Akademi Kunpeng. Meskipun dia tidak bisa melintasi kehampaan, kecepatan terbangnya sangat cepat, seperti bayangan ungu yang melewati dinding belakang Akademi dan melarikan diri menuju kota Liuyun. Namun, gerakan tubuh Ye Xuan lebih cepat, dan dia mengikutinya dari dekat, menyusulnya dalam sekejap mata, dan berkata dengan dingin bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Tampaknya tanda naga ibel tidak berpengaruh, dan kamu bukan tandinganku. Zilingji awalnya mengira bahwa dirinya akan aman dengan nyala api darah yang menahan tanda naga ibel, tetapi ketika Ye Xuan memotong kekosongan dengan pedang, dia menyadari bahwa pihak lain telah berkembang sampai titik ini. Satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, keduanya sampai di kanal. Zilingji tengah berlari di sungai, tiba-tiba dia berteriak, berbalik dan menusukkan sekuntum teratai api berwarna ungu. Ye Xuan dengan santai memotong api ungu itu dengan pedang, melangkah maju, dan mengunci tenggorokannya dengan tangan kirinya. Zilingji bersandar dan jatuh ke sungai. Ia menekan telapak tangannya di dasar sungai dan bola api ungu menyala. Api itu dengan cepat membesar dan tumbuh menjadi bunga teratai besar di dalam air, yang kemudian meledak dengan suara keras. Wah! Api dan air sungai meledak ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Xuan mengayunkan pedangnya untuk memecah air sungai dan kobaran api. Ketika dia melihat lagi, dia melihat sosok Zilingji melintas dan menghilang dari tempatnya, dan dia benar-benar melintasi kehampaan lagi. Tidak ada gunanya. Kemanapun cahaya pedang itu mencapai, tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi kehampaan dan melarikan diri di hadapanku. Sementara Ye Xuan berbicara, dia sudah menebas dengan pedangnya. Pedang itu terhunus secepat kilat, dan kekosongan hancur dalam kilatan cahaya pedang. Ah! Zilingji berteriak lagi, jatuh dari kehampaan dan jatuh ke tanah, dengan luka berdarah di lengannya. Ye Xuan berjalan perlahan, mengangkat dagunya dengan pedangnya, dan berkata, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Jadi kamu selamat dari dua pedang, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu dengan pedang berikutnya. Zilingji terengah-engah sedikit, dan setelah beberapa saat dia kembali tersenyum indah dan berkata, kau tidak akan membasmiku. Sulit untuk mengatakannya, wanita yang bisa memegang pisau tidak akan pernah kubasmi. Ye Xuan mencibir. Zilingji ingin menepis pedang itu dengan tangannya, tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa berkata, aku akan menggunakan satu kata sebagai ganti nyawaku. Apakah kamu yakin kata-katamu bisa lebih penting daripada nyawamu? Ye Xuan sedikit penasaran. Bagimu, aku rasa begitu. Zilingji sangat yakin. Kalau begitu, katakan saja padaku. Aku ingin tahu apa yang bisa kau katakan sebagai ganti nyawamu. Saya yakin kalimat ini sangat berharga bagi Anda. Karena Anda telah setuju, pertukaran ini harus adil dan sakral. Zilingji terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, perhatikan kedua orang suci kembar di sekitarmu. Ketika Ye Xuan mendengar ini, matanya bersinar. Dia merasakan ada yang salah dari kata-katanya dan langsung bertanya, apa maksudmu? Sudah kubilang,
Pikirkan baik-baik, apakah si kembar lebih penting atau aku? Kau yang menentukan pilihan. Zilingji tersenyum menawan, jari-jarinya meluncur di ujung pedang seperti wanita cantik yang pemalu. Ye Xuan tidak berniat menghargai penampilan penyihir ini. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengingat penampilan Gai dan Tong selama 2 hari terakhir, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Tepat pada saat ini, fluktuasi kehampaan yang tak terhentikan muncul di cincin penyimpanan, dan Void Blade Dark tiba-tiba bergerak melalui kehampaan dan menghilang. Di dunia ini, hanya Gai dan Tong yang bisa mengabaikan harta karun dan mengambil Void Spirit Blade. Sesuatu pasti telah terjadi. Ye Xuan berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dan segera berbalik dan terbang menuju Bukit Harimau. Gunung belakang Kunpeng College adalah Hukyu. Gai dan Tong tinggal di Tiger Hill untuk melatih kemampuan Void mereka seperti biasa. Hembusan angin hitam bertiup, dan sosok gelap itu muncul lagi. Gao segera menunjukkan ekspresi marah, melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah sosok hitam itu, dan berteriak pergi. Sosok gelap itu perlahan melayang turun dan berkata dengan suara yang jauh, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, karena kita berada dalam kelompok yang sama." "Pergi!" teriak Gao lagi, sambil mengirimkan aliran energi hampa yang membuat lubang pada sosok hitam itu. Sosok hitam itu tidak bereaksi sama sekali dan terus melayang mendekat. Lubang yang dibuatnya perlahan tertutup lalu berubah menjadi embusan angin dan terbang mengelilingi mereka berdua. Dia melambaikan tangannya untuk mengusirnya, tetapi tidak berhasil. "Kalian adalah anak-anak dewa, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Katakan padaku, apa yang kalian inginkan? Apa yang paling kalian sukai? Bagaimana dengan membasmi?" Kata-kata yang memikat itu datang dari angin. "Aku hanya menyukai adikku." Tong menutup telinganya dan berteriak. Titik titik titik. Titik titik titik. "Ikutlah denganku dan hancurkan umat manusia. Dia akan menjadi milikmu, budakmu. Dia harus melakukan apapun yang kau inginkan." Pangeran Kegelapan terus menyihir. "Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan." Tong menutup telinganya dan berteriak. Angin hitam berkumpul dan menari-nari di sekitar pupil, seolah ingin menembus ke dalam tubuh melalui telinga dan lubang hidung. "Pergi! Pergi!" teriak Gao sambil menggunakan tangannya untuk mengusir angin hitam itu. Angin hitam meluas dan menyelimuti Gai juga. Sekarang sudah siang. Raja Harimau Putih bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari. Pada siang hari, ia tidur di Gua Raja Harimau. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa di luar, dan segera mengeluarkan suara gemuruh dan melompat keluar dari gua. Mengaum. Raja Harimau Putih berlari ke arah Bukit Harimau, melihat angin hitam bertiup di bukit itu, ia segera meraung dan menerkamnya, lalu dengan suara bang ia menabrak penghalang gelap berbentuk persegi. Penghalang gelap itu menutup sebagian besar Bukit Harimau. Ada hembusan angin hitam di penghalang itu, dan 2 teriakan kekanak-kanakan terdengar. Mengaum. Raja Harimau Putih meraung terus-menerus dan menyerang penghalang gelap itu dengan ganas, namun ia hanya bisa membuat penghalang gelap itu berkedip-kedip tetapi tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Di dalam penghalang yang gelap, angin masih menderu. Rasanya seperti ada ribuan setan yang bernyanyi di tiup angin, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Tong berjongkok di tanah, menutup telinganya dan berteriak, semakin keras. Pupil matanya berangsur-angsur memerah, dia berteriak, mengulurkan tangannya, meraih Void Blade dari kehampaan, lalu menebasnya dengan ganas. Kekuatan tentara kekaisaran membelah langit dan bumi, mengiris angin hitam dan bersiul ke angkasa. Penghalang gelap juga dihancurkan oleh cahaya pedang senjata kekaisaran, dan angin hitam di sekitarnya perlahan menghilang. Ye Xuan bergegas ke Bukit Harimau secepat yang ia bisa dan melihat Tong berjongkok di tanah sambil menangis dengan kedua tangan menutupi telinganya. Ia segera bergegas untuk memegang wajah mungilnya dan bertanya, "Ada apa?" Tong hanya terus menggelengkan kepalanya dan menangis, tampak sangat ketakutan. Karena kemunculan Zilingji, Ye Xuan tahu tanpa ragu bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengan jiwa Pangeran Ibel Kegelapan. Jiwa penguasa kegelapan membutuhkan tubuh fisik. Jiwa itu tidak datang kepadaku, tetapi datang kepada Gai dan Tong. Kemungkinan besar jiwa itu menginginkan tubuh fisik mereka. Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, dia segera menatap mata Tong dan menyelidiki akal sehatnya ke dalam lautan kesadarannya untuk memeriksa apakah ada jejak Pangeran Ibel Kegelapan. Setelah menyelidiki dengan indera kedewaannya, dia memastikan bahwa lautan kesadaran Tong sangat jernih dan tidak ada tanda-tanda dirasuki oleh Pangeran Ibel Kegelapan, sehingga dia merasa lega. Tepat pada saat ini, senjata kekaisaran berwarna biru tua diangkat di atas kepala Ye Xuan dan ditebas dengan ganas. Pupil mata Ye Xuan mengecil, dan dia menghindar ke samping sambil memegang Tong. Ketika dia berbalik, dia melihat Gou memegang Void Blade. Pupil matanya merah, tetapi ada aura hitam yang berputar-putar di sekitar pupilnya. "Saya lihat, ini targetmu."
Tanda kutukan hitam perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan dingin. Dia tidak berbicara tetapi suara yang dalam dan jauh terdengar, targetku semula adalah yang ada di tanganmu. Namun, yang tidak kuduga adalah dia tampak malu-malu, tetapi tekadnya sangat kuat. Sebaliknya, yang ini, ketika dia mendengar saudara perempuannya menangis, memiliki kekurangan. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil alih tubuhnya, naga ibel dari semua dunia ada di sini bersamaku. Mata Yesuan sedikit serius. Hehehe, Pangeran Kegelapan tertawa aneh dan berkata, tidak masalah. Tubuh ini tidak buruk. Ini adalah garis keturunan dari Ratu Ibel Void, dan dilengkapi dengan senjata kekaisaran kuno. Meskipun bukan embrio naga ibel, ia juga sangat sempurna. Orang yang memiliki naga ibel dari semua dunia adalah embrio naga ibel, kan? Aku di sini, mengapa kau tidak datang dan mengambilnya? Yesuan mencoba memprovokasi pihak lain. Hehehe, jangan terlalu puas diri. Jika kamu tidak berlatih jiwa abadi, apakah kamu pikir jiwamu masih hidup? Tunggu saja, ketika aku memulihkan kekuatan puncakku, aku akan mengambil tubuhmu kembali. Raja Ibel Kegelapan tertawa. Saudari, masih ada jejak air mata di wajah Tong. Dia menatap Gou dengan bingung dan mengulurkan tangan untuk meraih Gou, ingin dia datang dan memegang tangannya. Pada saat ini, tanda kutukan hitam di wajah Gai menjadi semakin jelas. Dia berusaha membuka mulutnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, Tong, kemarilah, jangan percaya pada orang ini. Kakak akan melindungimu, kemarilah cepat. Tong terkejut dan menoleh ke belakang. Mata Yesuan menyipit, dan dia dengan cepat memegang tangan Tong erat-erat sambil berkata, jangan percaya padanya, ada ibel yang mengendalikan saudara perempuanku. Kakak, teriak Tong sambil melambaikan tangan sekuat tenaga, berusaha memanggil Gao kembali. Yesuan berpikir cepat, memikirkan tindakan balasan, tetapi situasinya sekarang sangat rumit. Tubuhnya mati rasa, dan Yesuan tidak dapat menghunus pedangnya. Selain itu, dia tampak seperti sedang berjuang saat berbicara, dan tampaknya jiwanya tidak sepenuhnya hancur. Gou perlahan mengangkat tangannya, dan lengan bajunya yang robek memperlihatkan setengah dari lengannya yang putih. Lengannya juga ditutupi dengan tanda kutukan hitam, dan situasinya semakin memburuk. Kakak, tangis Tong makin keras, sambil menghentakkan kakinya. Yesuan memegang tangannya erat-erat, tidak berani melepaskannya. Gai terus berbicara dengan suara aneh, Tong, kemarilah. Jika kau menyukainya, kami akan menangkapnya dan mengurungnya agar kau bisa bermain dengannya. Kami tidak akan berpisah. Tong terkejut dan menoleh ke belakang. Yesuan mengerutkan kening lebih erat. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi semakin merepotkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengaum. Tepat pada saat ini, Raja Harimau Putih tiba-tiba menerkam dari belakang dan melancarkan serangan mendadak. Cahaya dingin melintas di mata, dan dia memegang bilah virtual dan menebasnya secara diagonal di belakangnya. Oh! Darah muncrat keluar, Raja Harimau Putih meraung dan berguling menuruni Bukit Harimau. Yesuan segera bertindak, menghunus pedang Kunpeng, dan menusukkannya. Dia tidak ingin membasminya, tetapi dia ingin menaklukkannya terlebih dahulu. Tanda tanya, mengayunkan pedangnya untuk memblokir dan mulai bertarung dengan Yesuan, tetapi gerakannya jelas sangat kaku dan dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan. Namun, Yesuan tidak bisa membasminya dan hanya ingin menaklukkannya, jadi dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan dalam pertarungan dan hanya bisa terus bertarung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tanda kutukan hitam muncul di kulit, dan akhirnya muncul juga di kakinya. Seiring bertambahnya jumlah segel kutukan, kekuatan tempur yang dikeluarkan oleh menjadi semakin mengerikan. Ia dapat memadatkan energi kehampaan ke bilah virtual, dan menebasnya seperti pedang, memotong ruang. Yesuan perlu menggunakan kemampuan pedangnya semaksimal mungkin untuk melawan energi pedang hampa ini. Tentu saja, segel kutukan terakhir menutupi telapak kaki. Melayang di udara, memperlihatkan senyum dingin, dan berkata dengan suara aneh rasanya sangat enak. Ini layak untuk garis keturunan Ratu Ibel Void. Sangat kuat, tidak kalah dengan tubuh sempurna dari embrio naga ibel. Yesuan merasakan kekuatannya melonjak. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya kecuali dia menggunakan kekuatan yang kuat. Dia harus segera mengambil keputusan. Mengaum, raungan naga terdengar, dan naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kekosongan lautan Qi. Sebuah pola naga muncul di punggung Yesuan, kekuatannya melonjak, dan aura mengerikan menyebar. Penguasa ibel kegelapan merasakan napas naga ibel dari semua alam dan tahu betapa kuatnya itu. Dia tidak berani bertarung langsung sebelum dia benar-benar mengendalikan tubuh fisiknya. Dia tiba-tiba mengendalikan hembusan angin hitam dan terbang menuju pegunungan Panlong. Tong menangis dan berlari ke depan, ingin mengejarnya. Titik. Tatapan mata Yesuan tertuju, lalu dia dengan cepat menariknya, mencubit pipinya, dan berkata dengan cemas, tetaplah di sini.
Kakak, kakak, teriak Tong dengan air mata di matanya. Dengar, Ye Xuan menggoyangkan bahunya dengan kuat dan berteriak, tetaplah di sini. Aku akan mengejarnya, aku pasti akan membawanya kembali. Tong menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Situasinya mendesak, dan Ye Xuan tidak punya waktu untuk peduli apakah dia patuh atau tidak. Dia segera menggunakan gerakan ilahi Stepping Void untuk mengejar ke arah penerbangan. Pada saat yang sama, dia meniup peluit untuk memanggil bola petir, dan bersama-sama mereka mengejar ke arah pegunungan Panlong. Jauh di dalam pegunungan Panlong. Di dalam gua bawah tanah yang besar, kekosongan berfluktuasi dan berkelebat. Sosok muda muncul di dalam gua, dan itu tidak lain adalah Gao yang tubuhnya ditutupi dengan tanda kutukan hitam. Begitu muncul, ribuan mata tiba-tiba terbuka di gua bawah tanah yang besar, memancarkan cahaya pupil yang dingin. Kepulan-kepulan, di panggung tempat, berdiri, sederet obor dinyalakan, menerangi gua besar itu. Di bawah cahaya api, ribuan pasang mata itu semuanya adalah Ibel Surgawi, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat Jenderal Ibel Surgawi. Ibel Surgawi di barisan depan bahkan lebih kuat. Gao mengangkat tangannya dan memerintahkan dengan suara serak dan jauh pergi dan tangkap garis keturunan Ratu Ibel Void lainnya. Karena dia tampak seperti gadis manusia kecil, tapi dia mengeluarkan perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kedengarannya sangat aneh. Pemimpin perang Ibel Surgawi itu memiliki tatapan dingin dan arogan di matanya dan berkata, siapa kamu sekarang? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memerintah kami? Tanda tanya, memegang pedang virtual dan mengayunkannya dengan santai. Kepala penguasa perang Ibel Surgawi ini terbang. Tanda tanya, membawa serta momentum dari Demon Abyss dan meraung, tangkap garis keturunan Void Demon Queen yang lain. Raungannya begitu keras sehingga para setan tidak mampu lagi menghadapinya. Satu demi satu, setan surgawi terbang keluar dari lubang udara di atas gua dan menerkam kota Liuyun. Ye Xuan mengejarnya hingga ke kedalaman pegunungan Panlong dan tiba-tiba menemukan sekelompok setan surgawi terbang keluar dari gua bawah tanah. Mengetahui bahwa pasti ada di dalam, dia segera menebasnya dengan pedangnya. Energi pedang itu membelah langit dan bumi, menewaskan ratusan Ibel surgawi. Kekuatan energi pedang itu tidak berkurang, dan dengan suara keras, gunung itu terbelah menjadi dua. Dinding gunung runtuh, memperlihatkan gua di bawahnya. Tanda tanya, berdiri di atas panggung batu di dalam gua. Dia mendongak dengan senyum dingin di wajahnya. Melolong, bola petir itu menukik turun dengan suara gemuruh. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam gua. Mengaum, diiringi suara gemuruh, seekor ular piton bertanduk bersisik hitam muncul dari dalam gua dan mulai bertarung dengan bola guntur. Pada saat yang sama, Ye Xuan bergegas masuk ke dalam gua, ingin menangkap. Sesegera mungkin. Jika dia cukup cepat, mungkin dia masih bisa menyelamatkan sesuatu. Namun, kami baru saja memasuki gua. Tanda tanya, mengangkat tangannya dan hembusan angin hitam menyembur keluar. Kegelapan dengan cepat menelan sekelilingnya, membentuk penghalang gelap yang menghalangi gua. Tanda tanya, tertawa aneh dengan suara pangeran kegelapan yang jauh. Apakah menurutmu aku akan puas dengan tubuh yang masih muda? Aku menginginkan darah Ratu Ibel Void, aku menginginkan naga Ibel Myriad Words, dan aku juga menginginkan teknik rahasia Atavis meleluhur, dan kau bekerja sama dengan sangat baik dan mengirim semuanya ke sini. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia mengulurkan pedang kunpeng keluar, berkata dengan suara yang dalam, kamu harus bisa mengambilnya. Hehehe, Raja Ibel Kegelapan tertawa terbahak-bahak, tetapi karena tubuhnya kecil, suaranya sedikit kekanak-kanakan, yang terdengar sangat aneh. Kau makhluk seperti semut. Kau sangat beruntung bisa mendapatkan naga Ibel 10.000 dunia milikku. Apa kau pikir kau bisa bersaing denganku? Apapun yang kau dapatkan, semut tetaplah semut. Kau harus mengembalikan semua yang telah kau ambil. Kata Pangeran Kegelapan sambil mengangkat pedang eterealnya dan menebasnya ke bawah. Energi pedang di kehampaan menerobos udara dan Ye Xuan segera menebas energi pedang yang mengandung niat pedang. Kedua energi pedang itu bertabrakan dan meledak dengan suara keras, menimbulkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh gunung. Ye Xuan menerobos gelombang kejut, menerkam ke depan, dan melancarkan serangan ganas dari jarak dekat. Kedua pria itu, yang satu besar dan yang satu kecil, mulai bertarung dengan sengit lagi. Pada saat yang sama, di Bukit Harimau di belakang Akademi Kunpeng, sekelompok setan surgawi terbang seperti awan gelap dan menerkam Tong di Bukit Harimau. Tong memasang wajah tegang dan mengangkat tangannya untuk menyemburkan aliran energi hampa, menghancurkan semua setan surgawi yang menyerbu hingga berkeping-keping. Akademi Kunpeng juga bereaksi sejak lama dan segera menanisasi para prajurit untuk melawan para setan surgawi. Pengawal Liu Yun juga menerima perintah dan berbaris untuk bergegas ke Akademi Kunpeng, di mana mereka mulai bertarung di tembok akademi. Tong berdiri di Bukit Harimau, menolak untuk pergi meskipun ibel-ibel surgawi berdatangan seperti air pasang.
Setelah garis keturunan Ratu Ibel Void bangkit untuk kedua kalinya, energi kekosongan yang dilepaskannya sangat kuat. Setiap kali dia mengangkat tangannya, dia akan menghancurkan Ibel Surgawi yang menyerbu masuk hingga berkeping-keping. Raja Harimau Putih terluka, tetapi dia masih meraung dan bergegas ke Bukit Harimau lagi, bertarung dengan setan langit. Sambil bertarung, dia berteriak, gadis kecil, cepatlah. Kakakku memintaku untuk tinggal di sini, aku tidak akan pergi. Tong sangat bersikeras dan berdiri di sana menolak untuk pergi. Di bawah serangan gila-gilaan ribuan setan surgawi, tak seorang pun dapat mendekat. Tak lama kemudian, pemimpin kelompok Ibel Surgawi ini terkena energi hampa melalui tulang belikatnya. Merasa ada yang tidak beres, ia segera terbang kembali ke Gua Gunung Panlong dan melaporkan situasinya kepada Raja Ibel Kegelapan. Lawannya terlalu kuat dan tidak dapat ditangkap. Pangeran Kegelapan sedang bertarung dengan Ye Xuan. Setelah mendengar laporan itu, dia mengutuk dengan suara serak dan kekanak-kanakan, sungguh ras yang tidak berguna. Pangeran Kegelapan berkata sambil mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya hitam ke arah penghalang gelap, dan berteriak dengan suara yang dalam cermin jiwa Ibel. Di satu sisi penghalang gelap berbentuk persegi, muncul sebuah cermin yang memantulkan sosok manusia. Detik berikutnya, lain keluar dari cermin, juga dipenuhi tanda kutukan hitam. Tanda tanya, kedua terbang keluar dari penghalang gelap dan terbang menuju Akademi Kunpeng. Tanda tanya, kedua muncul di cermin jiwa Ibel. Ketika Ye Xuan melihat situasi ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Tanda tanya, kedua jelas disalin oleh cermin jiwa Ibel. Itu jelas bukan tubuh asli, tetapi kekuatan tempurnya pasti kuat. Ketika Ye Xuan melihat Mirror Gaze hendak terbang ke Akademi Kunpeng, tatapan matanya berubah tajam dan dia segera menebas dengan pedangnya. Energi pedang menerobos penghalang gelap dan menebas ke arah Mirror Gaze. Sosok Mirror Gaze berkelebat dan menghilang melalui kehampaan. Ketika Ye Xuan ingin menghentikannya lagi, yang dikendalikan oleh Pangeran Ibel Kegelapan telah menyerang. Segalanya menjadi rumit. Ye Xuan mendapati bahwa situasinya perlahan-lahan di luar kendalinya, yang merupakan situasi yang sangat buruk. Akademi Kunpeng diserang oleh Ibel Surgawi dan pertempurannya sangat sengit. Setelah Fang Qiangqiao membawa lebih dari 100 prajurit Long Yuan yang dilatih di Akademi Umum Ilahi untuk bergabung dalam pertempuran, situasi segera berbalik dan setan langit dikalahkan, tetapi murid di Bukit Harimau dibawa pergi oleh badai cermin. Raja Harimau Putih meraung dan mengejar sejauh puluhan mil sebelum kehilangan sasarannya. Mirror Gai menyeret Tong pergi, dan Tong menjabat tangannya dengan kuat, sambil berteriak, kau bukan adikku. Kau bukan adikku. Meskipun berjuang, Tong tidak menyerang Mirror Face Gai dan tetap diseret oleh Mirror Face Gai menuju kedalaman pegunungan Panlong. Di gua yang runtuh di pegunungan Panlong, wajah Ye Xuan sesuram air. Dia menatap Gui dan berkata dengan suara yang dalam, jika jiwamu masih hidup, berikan reaksi, jika tidak. Paruh kedua kalimat itu tidak diucapkan, tetapi artinya jelas. Wah, dia tertawa aneh. Menurutmu, apakah ada makhluk rendahan yang bisa menghentikan Ibel ini menguasai tubuhku? Ye Xuan mendesah dalam hatinya, mengetahui bahwa orang yang mengendalikan tubuh ini sekarang adalah Pangeran Kegelapan, dan anak malang yang dengan keras kepala mencoba bertahan hidup dan melindungi saudara perempuannya mungkin sudah tidak ada lagi. Aku pernah berkata, jika kau berani mengkhianatiku, aku akan mengambil kembali apa yang telah kuberikan padamu dengan tanganku sendiri. Ye Xuan tersenyum pahit, lalu berkata, mungkin sekarang sudah saatnya, anggap saja ini melegakanmu. Setelah mengatakan ini, seluruh aura Ye Xuan berubah drastis, bagaikan pedang yang terhunus dari sarungnya, ujungnya terungkap sepenuhnya. Penguasa Ibel Kegelapan segera merasakan bahaya dan segera memadatkan energi hampa untuk melayang. Kelompok energi hampa berkumpul di sekitar tubuhnya, memadat menjadi bola, dan akhirnya melesat ke arah Ye Xuan seperti bola meriam. Ye Xuan melepaskan niat pedangnya, tatapannya tajam, dan kekuatan tempur tingkat ketujuhnya diaktifkan sepenuhnya. Sebuah pola naga muncul di belakangnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, pedang petir Zenyu. Dengan tebasan pedang, energi pedang menebas dengan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, membelah gunung dan menerobos energi kehampaan. Ledakan, 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 energi kehampaan meledak, penghalang gelap hancur, gunung-gunung berguncang hebat, langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan pedang itu tetap tidak berkurang saat menebas ke arah atas kepala. Ekspresi ketakutan tampak di wajahnya, dan dia bertanya, apakah kau akan membasmiku? Suaranya lembut dan jelas. Mata Ye Xuan terfokus, dan pada saat terakhir pedang itu akan jatuh, dia tidak bisa berhenti. Energi pedang itu melewati kepalanya dan membelah gunung di belakangnya menjadi dua. Gunung-gunung runtuh dan bumi berguncang. Tanda tanya. Berdiri di tempatnya, kakinya yang terbuka menginjak tanah, bekas kutukan hitam di kakinya terlihat jelas. Ekspresi Ye Xuan sangat serius. Meskipun dia akhirnya mencabut pedangnya,
dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Gui di depannya masih merupakan penguasa ibel kegelapan, meskipun suaranya tajam dan lembut ketika dia berbicara tadi. Lebih baik kau berdoa agar jiwamu tidak tertangkap olehku. Kalau tidak, kata Yesuan sambil menggertakkan giginya. Tanda tanya, menyeringai dan berkata, semut yang malang, aku berdiri di sini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tepat pada saat ini, Mirror Gaze menarik Tong ke bawah. Mata Yesuan menjadi gelap dan dia hendak bergegas mendekat. Dark Demon Lord segera bertukar posisi dengan Mirror Gaze seperti cermin, dan muncul di samping Tong. Dia mengangkat bilah virtual biru tua dan meletakkannya di leher Tong. Kau bahkan tidak bisa membasmi salah satu dari mereka, dan sekarang aku punya keduanya. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Pangeran Kegelapan tertawa terbahak-bahak. Kakak, Tong tahu siapa yang ada di belakangnya, tetapi tidak bisa memahami situasi saat ini. Dia hanya bisa mendongak dengan air mata di matanya, wajahnya penuh kesedihan. Yesuan sangat marah, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Pangeran Kegelapan yang mengendalikan tubuh menjadi semakin sombong, dan berteriak makhluk rendahan, serahkan teknik rahasia atavisme, dan aku bisa membasminya nanti. Mungkin lain kali di medan perang, kau bisa melihat mereka berdua lagi. Tapi saat itu, mereka tidak akan menjadi milikmu, tetapi hanya akan mematuhi perintahku. Tong terisak-isak, dan bilah pedang virtual itu menekan kulit lembutnya, meninggalkan bekas berdarah. Yesuan mengepalkan tangannya dan memikirkan tindakan balasan, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan yang memegang Void Blade sedikit gemetar. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mendapat ide dan berteriak, apa yang kau lakukan? Membiarkan ibel ini menodongkan pisau ke leher adikmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, tangan bergetar semakin hebat. Di dunia ini, jika ada sesuatu yang dapat membuat jiwanya lebih kuat, itu pasti Tong. Penguasa kegelapan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menunduk menatap tangannya sendiri, mencoba memegang erat Void Blade, tetapi mendapati tubuhnya semakin tak terkendali. Kemudian, tanda kutukan hitam di tubuhnya mulai bergetar dan mulai menghilang satu persatu. Tidak, Pangeran Kegelapan meraung, mencoba mengendalikan tubuh ini. Tidak, tidak, suaranya tiba-tiba berhenti di sini, dan pupil matanya berubah merah, langsung memaksa udara hitam itu kembali. Dia melepaskan diri dari kutukan hitam, mengangkat tangannya dan meraih matanya sendiri melalui udara, menggunakan kekuatan kehampaan untuk menarik bola udara hitam keluar dari matanya. Ekspresi Gou berubah dingin dan garang. Ia meraih jiwa Pangeran Kegelapan dan melemparkannya ke tanah, lalu menginjaknya dengan keras. Wah, jiwa Dark Demon Lord hancur karena sebuah tendangan. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan berubah menjadi gas hitam, mencoba melarikan diri. Dia menghancurkan jiwa Pangeran Kegelapan dengan satu kaki dan meninggalkannya begitu saja. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala saudara perempuannya, sambil berkata, jangan takut. Yesuan sudah siap. Ia melesat untuk menghalangi arah keluarnya gas hitam itu. Ia mengangkat tangannya dan meraihnya, menghisap gas hitam itu ke telapak tangannya, yang kemudian mengembun ke dalam jiwa penguasa ibel kegelapan lagi. Jiwa Pangeran Kegelapan berjuang dan meraung putus asa, berusaha melepaskan diri makhluk rendahan, tahukah kau makhluk macam apa Raja Ibel ini? Lepaskan aku. Kalau tidak, kau akan menerima hukuman paling kejam di dunia. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan kedua? Yesuan mendengus dingin, dan segera mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Langit untuk menyempurnakannya secara langsung. Tidak, tidak, kau tidak bisa menghancurkan jiwaku. Jika kau menghancurkan jiwaku, seluruh dunia Jiushu akan hancur. Sang Raja Ibel Kegelapan meraung sambil memurnikan. Yesuan tidak memberinya kesempatan dan langsung memurnikannya, hanya menyisakan energi kekosongan murni. Saya sedikit terkejut melihat energi kekosongan yang halus. Apa yang dimurnikan oleh jiwa suci Ibel Surgawi adalah hakikat sejati, sedangkan apa yang dimurnikan oleh jiwa terbelah Pangeran Ibel Kegelapan adalah energi hampa. Jika Anda memikirkannya sejenak, hal itu tampak masuk akal. Ketika pusaran awan petir muncul dan Pangeran Kegelapan turun, dia datang dari luar dunia. Karena yang dia sempurnakan adalah energi hampa, itu berarti esensinya adalah energi hampa. Namun, bisakah saya menyerap energi kehampaan itu sendiri? Esensi sejati adalah energi asli prajurit manusia. Kecuali beberapa prajurit dengan fisik dan semangat bela diri khusus, tubuh tidak dapat beradaptasi dengan energi kehampaan. Bahkan energi asli dalam tubuh Gai dan Tong adalah energi sejati. Energi kehampaan hanyalah apa yang mereka tarik dari kehampaan melalui garis keturunan kehampaan dan tidak ada dalam tubuh mereka. Yesuan menggunakan indera ilahinya untuk mengamati bola energi hampa yang halus di telapak tangannya. Setelah memikirkannya, dia tidak menyerapnya langsung ke lautan Qi. Sebaliknya, dia menggunakan esensi sejatinya untuk membungkus bola energi hampa dan untuk sementara memasukkannya ke dalam botol giok.
Setelah dibungkus dengan esensi sejati, bola energi kehampaan yang dimurnikan ini tampak seperti permata gas dan sangat stabil saat ditempatkan dalam botol. Gou dan Tong saling berpelukan, dan penampilan mereka yang penuh kasih sayang sangat menghangatkan hati. Ye Xuan berjongkok, mencubit pipinya dengan satu tangan, membuka wajahnya dan berkata, "Lihat mataku." Gai tetap sama seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya kaku, ekspresinya tegang, matanya menatap lurus ke depan, seolah dia ketakutan. Ye Xuan menatap matanya dan menggunakan indera ilahinya untuk memastikan bahwa tidak ada jiwa yang tersisa dari pangeran kegelapan di lautan kesadarannya. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia memeluk mereka masing-masing, tersenyum, dan berkata, "Oke, tidak apa-apa. Pulanglah." Di sisi lain, pertarungan antara Thunderbolt dan Black Scarlet Hornet Python juga telah berakhir. Bola guntur itu mematuk pil ibel ular piton bertanduk bersisik hitam dan menelannya sebelum terbang kembali. Saat kami kembali ke Akademi Kunpeng, para ibel surgawi yang menyerbu Akademi telah melarikan diri ke segala arah. Fang Qiangqiao memimpin pengawal Liu Yun dalam pengejaran dan membasmi sebagian besar ibel surgawi. Namun, setelah ibel surgawi tumbuh ke tingkat jenderal, mereka dapat terbang di langit dan melarikan diri terlalu cepat. Pada akhirnya, sejumlah kecil dari mereka masih melarikan diri ke pegunungan Panlong. Setelah Liu Yunwei kembali, Fang Qiangqiao menghitung hasil pertempuran dan memberi mereka hadiah sesuai dengan jasa mereka. Setelah dihitung statistiknya, ditemukan bahwa lebih dari 700 setan surgawi terbasmi. Beberapa di antaranya langsung diledakkan, sehingga jumlah pastinya tidak dapat dihitung dan hanya dapat diberikan perkiraan jumlahnya. Setelah kejadian ini, Ye Xuan memerintahkan pengawal Liu Yun untuk meningkatkan patroli guna mencegah ibel surgawi yang melarikan diri menyerang lagi. Kali ini serangan mendadak ibel surgawi sangat ganas, tetapi tanduk yang dibentuk oleh 3 benteng kota Liu Yun, Akademi Kunpeng, dan Akademi Senjiang telah mulai menunjukkan hasil. Begitu satu tempat diserang, 2 tempat lainnya segera bergegas membantu. Serangan tiba-tiba oleh ribuan ibel surgawi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Akademi Kunpeng. Hanya 30 orang yang terluka, dan sebagian besar dari mereka mengalami luka ringan. Yang terluka paling parah terkena pukulan dari Sekte Perang Ibel Surgawi, yang mengakibatkan kedua lengan patah, tulang rusuk patah, dan andalam terluka parah. Namun, dengan dukungan Departemen Alkimia yang kuat dari Akademi Kunpeng, nyawanya terselamatkan. Jika dia dirawat dengan baik, ada harapan besar bahwa dia dapat memulihkan kultivasinya. Setelah melihat luka-luka prajurit Liu Yunwei, Ye Xuan secara pribadi memurnikan dosis obat dan menyuntikkannya ke tubuhnya untuk mempercepat pemulihannya. Pada saat ini, raungan harimau tiba-tiba datang dari luar tembok akademi. Mengaum, Ye Xuan melompat ke dinding utara akademi dan melihat Raja Harimau Putih meraung ke arah Gai dan Tong. Ada luka yang dalam di tulang belikat kaki depan kiri White Tiger King, dengan tulang yang terbuka. Itu disebabkan oleh Gao yang menggunakan Void Spirit Blade. Jelas, harimau putih besar itu masih waspada terhadap Gao. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi, sama sekali tidak takut pada harimau putih besar itu. Tong menarik tangan Lagai dan berkata, "Kakak, harimau putih besar itu sangat hebat, jangan pukul dia." Void Blade telah diambil kembali oleh Ye Xuan, dan Gou tidak berniat menebas White Tiger Beast King. White Tiger Beast King lah yang meraung sendiri. Ye Xuan berkata, "Aku tidak bermaksud membasmi pangeran kegelapanmu. Bagaimana kalau kita berdamai?" Mengaum, Raja Harimau Putih sangat tidak senang. Ia menjilati lukanya dan berkata dengan suara teredam, "Lihat luka ini. Apakah kau ingin membiarkannya begitu saja? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kompensasi dan membantumu memurnikan pil binatang roh, bagaimana?" Usul Ye Xuan. Tidak mau. Meskipun Raja Binatang Harimau Putih terlihat konyol, dia sebenarnya sangat pintar. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Aku ingin menggunakan teknik rahasia leluhur untuk membangkitkan garis keturunan binatang perang leluhurku, seperti si kecil Lei Qiu itu." Raja Binatang Harimau Putih merupakan keturunan binatang perang manusia dari zaman dahulu kala, dan dapat dikatakan bahwa garis keturunannya sangat murni. Bisa, Ye Xuan langsung setuju. Hutan di ngarai Yuelong membutuhkan Raja Binatang Buas yang kuat untuk memerintah. Jika kota Liu Yun hanyalah kota kecil di bawah level 3, kekuatan tempur Raja Binatang Buas Harimau Putih sudah cukup memadai. Namun, kota Liu Yun sekarang terlalu mempesona, dan harus menghadapi musuh yang semakin kuat. Raja Binatang Buas yang menjaga bagian gunung ini pasti lebih kuat lagi. Raja Harimau Putih mendapatkan apa yang diinginkannya, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan kembali ke gua Raja Harimau untuk menjilati lukanya. Ye Xuan melambaikan tangannya dan memanggil kedua gadis kembar itu kepadanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kekuatan Void Blade terlalu besar. Kamu tidak bisa begitu saja mengambilnya dariku di masa depan. Namun,
Jika kamu bertemu dengan ibel surgawi atau dalam bahaya, kamu dapat menggunakannya. Apakah kamu mengerti? Dia mengangguk perlahan untuk menunjukkan persetujuannya. Ye Xuan memeluknya lagi, membuatnya ketakutan lagi. Baru setelah semua urusan beres, Ye Xuan sempat kembali ke halamannya, mengeluarkan bola energi hampa, dan mempelajarinya perlahan-lahan. Di bidang kultivasi seniman bela diri, setelah seseorang mencapai alam kehormatan bela diri, ia dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan melalui tubuh fisik. Oleh karena itu, alam kehormatan bela diri juga disebut alam kekosongan oleh beberapa prajurit. Akan tetapi, alam kehormatan bela diri menggunakan tubuh fisik untuk bepergian melalui kehampaan dan tidak dapat mengendalikan energi kehampaan, dan energi kehampaan pun tidak akan dihasilkan di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika dilihat dari semua alam ilmu bela diri para pendekar, tidak ada satu alam pun yang mampu mengendalikan energi hampa. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyerap energi hampa. Ye Xuan menyelidiki indera keilahiannya ke dalam bola energi hampa ini, menganalisisnya dengan saksama, dan kemudian menemukan bahwa bola energi hampa ini agak mirip dengan energi hampa yang ditelan dan dihembuskan oleh naga ibel dari semua alam. Jadi, Ye Xuan membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua dunia dan melahap bola energi hampa ini. Setelah roh naga ibel seluruh dunia menelan bola energi hampa ini, perubahan-perubahan halus terjadi, dan tampaknya kekuatan yang dapat dikendalikannya menjadi semakin besar dan kuat. Ye Xuan segera mencoba menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya menguasai teknik tersebut dan mengangkat tangannya untuk menembakkan bola energi hampa. Energi kehampaan menyelimuti ruang dan dengan cepat membentuk penghalang gelap berbentuk persegi, persis sama dengan yang dibuat oleh Pangeran Kegelapan. Jadi begitu, Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri, memasuki kehampaan abadi dan mulai berlatih menggunakan penghalang gelap. Dengan iterasi tak terbatas, ia dengan cepat menguasai penghalang gelap. Setelah menjadi ahli dalam latihannya, Ye Xuan menemukan bahwa penghalang gelap dan formasi memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya adalah penghalang gelap tidak memerlukan peralatan formasi apapun dan dapat digunakan kapan saja. Selain itu, penghalang gelap mengarahkan energi dalam kehampaan untuk membentuk penghalang dan tidak menghabiskan banyak energi sejati. Namun, jika dibandingkan dengan formasi, area yang dapat dikendalikan oleh penghalang gelap tidak terlalu besar. Tidak seperti formasi, selama ada cukup banyak mata formasi, penghalang gelap bahkan dapat menutupi seluruh kota. Setelah itu, Ye Xuan menggunakan pengetahuan dari kitab susunan untuk meningkatkan penghalang gelap, sehingga kekuatannya pun semakin meningkat. 580.